sesuai dengan evaluasi gitu. Endi, Mas? Lalu menunjukkan jati diri profil guru profesional melalui langkah pengembangan diri. Bapak Ibu udah melakukan tuh. Kemudian publikasi ilmiah dan pembuatan karya inovatif. Nah, yang diinginkan apa sih dalam besok itu? Jadi harapannya nanti eh Bapak Ibu udah dapat kisi-kisi belum? eh, harapannya adalah akan Jam berapa sih? disajikan deskripsi materi tentang pengenalan huruf dan kata. Berarti ini kan B-Indonya, gitu kan ya? B-Indonya. Jadi harapannya nanti nanti saya kasih beberapa contoh soalnya gitu kan ya. Harapannya adalah mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Gitu. Itu yang itu yang B-Indo-nya, gitu kan ya. Walaupun menentukan rumusan tujuan itu bisa saja dari B-Indo, bisa saja dari PKN-nya, bisa bisa juga dari IPA ataupun IPS-nya, begitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang tadi nomor satu B-Indonya ya, yang kedua disajikan pernyataan materi tentang Pancasila dan keluarga. Jadi mahasiswa nanti diharapkan dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang paling sesuai. Eh, jadi kayak sebenarnya kalau Bapak Ibu teliti itu gampang sekali. Artinya Bapak Ibu baca dulu nih, dibaca dulu, kemudian dicermatin karena pasti ada dalam choice-nya itu, dalam pilihan jawabannya itu dia hampir-hampir mirip gitu loh. Tetapi yang diminta adalah yang paling sesuai ya, yang paling sesuai dengan indikator. Apa yang diminta? Nanti nanti saya liatin contoh soalnya. Kemudian nomor Loh, tiga, iya, ya saat ini tetap sajikan bae ora Pian, mau Pian, apa ya sini. Pian, suaranya. Avian suaranya. Kemudian tiga, disajikan pernyataan materi tentang teori dan aplikasi materi ilmu fisik. Mahasiswa menentukan rumusan tujuan pembelajaran dan ranah keterampilan yang paling sesuai dengan indikator. Supaya peserta didik memiliki semangat gotong royong. Jadi Bapak Ibu, poinnya tuh gini. Bapak Ibu nomor satu, 2, 3 itu kan diminta menentukan rumusan tujuan pembelajaran. Ingat, di sini adalah ranah sikap. Jadi, keywordnya Bapak Ibu lihat, satu adalah diminta merumuskan tujuan pembelajaran pada ranah sikap. Nah, yang keyword Punten, berikutnya Mas. adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia. Itu keyword loh ya. Jadi itu jangan Bapak Ibu abaikan. Artinya dari keyword-keyword yang ini itu akan muncul di soal itu pasti akan muncul. Maka itu yang Bapak Ibu cermatin, yang Bapak Ibu lihat dari pilihan jawaban begitu. Yang kedua, coba dilihat nih, disajikan pernyataan materi tentang Pancasila. Ingat ya, studi kasusnya adalah terkait dengan materi Pancasila dan keluarga gitu kan ya. Jadi diminta apa? Diminta menentukan rumusan tujuan pembelajaran, ranah pengetahuan yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik mampu apa? Berpikir kritis. Saya kasih contoh dulu. Em, Bentar, Bu. Nah, jadi kayak gini. Contohnya, mana nih? Sorry, Bu. Nah, tutup dulu ya, sebentar. Hmm, PPT-nya tak ambil dulu. Bedah kisi. Nah, lalu sudah ada, udah. Kenapa mematikan dulu? Jadi, oke.
Oke, sorry, delay sebentar. Nah, ini. Oke. Saya buka satu-satu dulu ya, Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu mencermati juga karena ini nanti besok Bapak Ibu akan menghadapi ini. Jadi kan ingat kemarin kan di topik pedagogi dan profesional ada ini ya Bu ya, Bapak Ibu ya, ingat ya semuanya ya. Nah, jadi gini, misalnya misalnya ini contohnya, sorry, atasnya dulu deh. Nih Bapak Ibu, mampu merumuskan tujuan yang saya bilang tadi ya, mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator untuk mencakup aspek aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Subkompetensinya adalah Ibu, Bapak merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran pada ranah sikap untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ini poinnya. Mapelnya, kontennya adalah B-Indo, Bahasa Indonesia. Saya kasih contohnya begini. Jadi, soal yang disajikan nanti adalah disajikan deskripsi materi tentang pengenalan huruf dan kata, gitu ya. Kemudian mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang saya merahin tebal itu adalah yang menjadi keyword Bapak Ibu. Jadi di soal itu pasti ada keywordnya. Level kognitif yang diinginkan adalah C5. Tingkat kesulitannya sedang. Kemudian tingkat kesulitannya sedang. Lalu contoh soalnya gini. Misal nih. Boleh dibaca ya. Bu Ina, guru kelas MI akan mengajarkan materi. Nah, Bu Ina, guru kelas MI akan mengajarkan materi pengenalan huruf dan kata. Bener kan, Pak Indo ya? Duh, Bu. Mengajarkan materi pengenalan huruf dan kata. Bu Wina ingin merumuskan tujuan pembelajaran pada ranah sikap untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan siswa. Manakah rumusan tujuan yang paling tepat? Bapak Ibu baca. D. A. D. Siswa mampu menyebutkan huruf dan kata dengan benar. Siswa menunjukkan rasa senang dalam belajar huruf dan kata. C. Siswa mampu membaca huruf dan kata dengan lafal yang tepat. Oke. Kemudian siswa menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah berupa kemampuan membaca. Siswa menghafal huruf hijaiyah. Siswa Yang A, yang B, Bu, yang B. D. ini nggak perlu dicoret-coret. Mampu menyebutkan huruf dan kata. Yang D. Syukur atas nikmat Allah. Nah ya, catat semuanya sendiri di kertasnya masing-masing. Oke. Membaca. Ya, itu semuanya lagi dicatat di kertasnya masing-masing. Sekarang kita analisa ya. Analisa sudah. Oke, siap ya. Kan tadi saya bilang bahwa Bu, Bapak, Ibu Bapak, poin yang harus Oke, betul. benar. Yang jawab A tadi siapa? Ayo. Oke, sebentar. Berarti kan D, bukan karena D paling panjang loh. Ya enggak? Tetapi jangan-jangan ibu bapak kayak anak SD juga sama kayak siswanya bapak ibu. Cap cip cup belalang kuncup gitu. Enggak gitu. Atau dilihat
mana Pakai nih pakai ternyata yang kancing paling baju, Bu. panjang aja nih gitu kan. Yang paling panjang terus dipilih yang paling panjang kayaknya D gitu. Jangan ya. Tetapi kenapa D? Satu, saya bahas. Secara eksplisit, D menunjukkan sikap spiritual. Iya enggak? Coba lihat. Iya. Kita adalah ya. apa? Membutuhkan Menumbuhkan keimanan dan dan ketakwaan, ya ketakwaan kan? siswa. Berarti kan ini Ini yang sikap digarisbawahi. spiritual atau rasa syukur. Ini menunjukkan ranah sikap, gitu kan ya? Yang sejalan dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka opsi H sampai opsi A berarti kan hanya kognitif aja. Ya. Nah, terus Bukan yang ini. saya malah jadi bingung saya. Siapa ini? Ini nggak tahu dengar mana nih Bu nih. Very good. Di mute aja, Bu. Timur Iya, aja lah jadi yang lain saya Bu. sambil mood. Oke, kalau berarti kan kalau opsi A sekarang kita bahas siswa mampu menyebutkan huruf dan kata dengan benar. Berarti kan itu kognitif ya. Ya, Bu, ya. Iya. Kalau siswa menunjukkan rasa senang, ini juga sikap nggak? Ranah sikap nggak senang? Betul, Ya, ranah sikap. sikap. Ya kan? Dalam belajar Tetapi- huruf dan kata. Oke, kita simpan B gitu kan misalnya kalau Ibu ragu. Kemudian yang C, siswa mampu membaca huruf. Ini ranah apa? Kognitif. Juga gitu. Kognitif. Jadi, ini nggak tepat. Jadi A sama C bisa kita coret kan gitu. Kemudian yang D menunjukkan rasa syukur. Ini udah ranah sikap. Kemudian kemampuan membaca itu juga sudah masuk di B Indonya untuk sesuai dengan tujuan yang diminta, menentukan huruf dan kata gitu. Jadi kalau misalnya opsi A hanya kognitif, C itu adalah psikomotorik, B juga tuh sebenarnya sikap, gitu kan. Hanya saja pada choice B belum mencerminkan nilai religius. Yang diinginkan dari soal itu adalah menumbuhkan keimanan, sehingga opsinya itu yang paling memungkinkan adalah D. Nah, kalau E itu hanya pada ranah kognitif, karena menghafal itu kan kognitif toh, kognitif 1 atau C1. Jadi nggak mungkin pilihan itu E. Gitu ya. Jadi cara menganalisanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya kasih tips begini. Bapak Ibu baca dulu manakah rumusan tujuan yang paling tepat kan gitu kan. Berarti kalau seperti itu yang diinginkan adalah Ibu diminta menentukan rumusan tujuan dari pembelajaran, ya kan? Nah, tadi kalau yang atasnya tadi analisa adalah yang diminta apalagi keywordnya apalagi? Oh, keywordnya adalah ranah sikap satu. Keyword kedua adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Ya udah, itu udah menjadi keyword. Cari aja yang dua itu atau tiga tadi itu yang paling tepat gitu, yang paling lengkap begitu Bapak Ibu semua. Bisa ya sampai sini ya? So, Jadi haus ngomongnya mana jerit-jerit, Minum dulu, Bu. Semangat jadinya saya ya. Kalau bisa. Semangat. Semangat, Semoga Bapak Ibu Kayak- semangat ya. Saya sudah ngomongnya tempe cotot kalau orang Jawa bilang. Contoh soalnya sekali lagi, Bu. Oh, yuk, jangan buru-buru. Ujiannya sebentar lagi. Ini coretan siapa ya? Gimana cara ngilanginnya? Ini ada coretan hijau kelihatan di ibu bapak juga nggak? Kelihatan. kelihatan Bu. Kelihatan, Bu, kelihatan. Gimana atuh menghilangkan coretannya ibu? Tadi Bu Vivi ini yang mencoret tadi Bu Vivi kayaknya. Bu Vivi hilangin dulu dong. Dihapus, Bu. Ibu, saya ambil minum dulu ya. Beneran saya haus sebentar ya. Ya, Bu, minum dulu, Bu. Ya, Bu. Minum, istirahat dulu. Mau nyoret Jawab Dulu, lagi. tuh, coret-coret. Siapa yang punya kerjaan tuh coret-coret? Ayo, siapa itu yang coret-coret? Guru-guru MI. Aku siapa ya? Bapak Ibu tolong hormati forum ini ya. Bapak Ibu itu seorang guru loh. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Siap? Siap. Berikutnya. Perhatian semuanya. Nah, Bang sekarang Disuka. kita ngomong indikator 3.
Jadi indikator 3 disajikan pernyataan materi tentang teori dan aplikasi materi ilmu fisik. Mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah keterampilan. Tadi ranah sikap, sekarang ranah keterampilan. Yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik memiliki semangat gotong royong. Kan gitu toh? Berarti yang diminta di situ adalah level kognitif C6. Tingkat kesulitannya masuk di kategori sukar. Kita lihat contohnya. Oke. Nah, sekarang gini. Seorang guru kelas 5 MI bahagia, ada nggak MI bahagia? Mengajarkan materi ilmu fisik khususnya tentang fisika ya, kok fisik sih? Fisika ini khususnya tentang gerak dan gaya. Guru ingin merumuskan tujuan pembelajaran pada ranah keterampilan yang dapat menumbuhkan semangat gotong royong. Ya, ini keywordnya sudah nampak. Dalam kegiatan eksperimen. Nah, manakah rumusan tujuan yang paling tepat? B. Ya. B, Bu. B. Selesai. Yang Berarti B. keywordnya apa aja? Siapa yang jawab? B. Gotong royong. Apa? Ranah keterampilan. Ya enggak? Kemudian ibu bapak diminta untuk merumuskan tujuan yang paling tepat. A. Siswa mampu membuat model percobaan gaya secara individu. B. Siswa menyusun dan melaksanakan percobaan gaya dalam kelompok. Ini kan tentang gerakan dan gaya, ya kan? Gaya dan gerak ya. Kemudian siswa mampu, yang C, siswa mampu menjelaskan hasil percobaan tentang gaya dan gerak. Yang D, siswa mampu mempresentasikan hasil eksperimen tentang gaya dan gerak. Kan? Yang E, siswa mampu mempresentasikan hasil eksperimennya. B, Yang menunjukkan ranah keterampilan mana? B, mana ada kerja kelompok, kerja kelompok. Gaya dalam kelompok mampu melaksanakan Ini ada semangat gotong royong dalam kelompok. Oke, kita buka. Deng deng deng. Betul. Yang betul boleh semangat, berarti sudah mulai fokus, ya kan? Terus ini jawaban siapa nih? Ah ya Bu ya. Ini yang tepat adalah B. Oh B. Nah, jadi Oh gini, iya. alasannya gini. Tampilannya yaitu dia buka. Suara ibu. Kok suara saya kayak Aku di mute saja. Kalau menjawab bisa di kolom komentar saja. Berisik sekali soalnya. Jangan tanya Terima jawab, kasih. Bu. Ya, Kalau tanya tanya jawab jawab aja deh. berisik sekali soalnya. Berisik sekali. Bisukan semua, Pang. Bapak Ibu. Dah, bisukan semua. Nggak jadi ditanya ya, bisukan semuanya. Oke, terus saya lanjut. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah B. Kenapa? Ingat loh, satu di atas kita diminta untuk ranah keterampilan, ya kan? Kemudian setelah ranah keterampilan itu ada semangat gotong royong, berarti kan kolaborasi kan? Nah, B itu menunjukkan gini, yang pilihan tepat adalah B. Ini menuntut siswa berkolaborasi dalam menyusun dan melaksanakan percobaan. Kalau A jelas salah karena ada individu, ya kan? Karena individu tidak sesuai dengan semangat gotong royong, kan gitu. Kemudian yang B menyusun melaksanakan percobaan dalam kelompok. Ini sudah masuk gitu kan ya. Kalau yang A berfokus pada keterampilan individu. Yang C, D, dan E fokus pada keterampilan berpikir atau kognitif, dan itu presentasi individu gitu. Kalau C menjelaskan, berarti kan dia pada kognitif kan, hanya menjelaskan saja. Kemudian mempresentasikan hasil eksperimen siswa.
hanya menjelaskan saja, tetapi tidak ngomongin ini kelompok atau individu. Nah, yang yang E, siswa mampu mempresentasikan hasil eksperimennya. Semuanya benar, hanya saja tadi adalah semangat gotong royong itu adalah tertuang di dalam kata kelompok gitu. Kemudian yang lainnya kan hanya mengikuti yang permintaannya. Ini diminta materinya adalah tentang gerak dan gaya. Itu ya, paham semuanya ya. Nah, lalu tadi sudah B Indo, kemudian sudah IPA, kemudian ada PKN gitu kan. Misalnya nih, indikator 15 saya ambil, indikatornya banyak ya. Ada berapa soal Bapak Ibu kan tahu ya. Indikator 15 misalnya saya ambil disajikan pernyataan praktek pedagogik atau praktek di masyarakat tentang alasan implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Mahasiswa dapat menilai pengembangan materi ajar Islam sebagai agama moderat atau wasatiyah ya kan? Dengan alasan yang tepat dan yang paling sesuai dengan implementasi moderasi beragama. Berarti ini materi tentang moderasi beragama, ya. Kemudian levelnya adalah level C4. Tingkat kesulitannya adalah sedang. Tuh, contohnya. Contoh, kita lihat contoh. Contohnya banyak deh. Ntar Bapak Ibu, kenapa nih macam? Saya kasih oh yang ini gak ada contohnya, kebanyakan contoh ntar. Terus saya bukakan lagi yang ini. Kalau anteng begini asoy. Nah, Bapak Ibu itu keberapa? Itu jadi ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi saran saya adalah seperti tadi. Setiap soal Bapak Ibu jangan buru-buru untuk menjawabnya. Karena Bapak Ibu harus menentukan dulu, harus melihat dulu apa yang diharapkan dari soal tersebut. Bisa jadi dia soalnya tetap jelas B Indo, IPA dan segala macam. Itu yang diminta apa? Ranah keterampilankah? Kemudian ataukah ranah kognitifkah? Maka analisanya adalah Bapak Ibu harus menentukan dulu keywordnya apa. Setelah menentukan keywordnya apa, Bapak temukan dulu, Ibu temukan dulu di jawaban, di choice-nya itu, di pilihan jawabannya itu mana yang paling sesuai, ditandai dulu sendiri. Jadi rata-rata misalnya mengerjakan kan tidak, daripada Bapak Ibu mengerjakan bolak-balik kan tidak efektif. Maka dilihat dulu apa yang diinginkan dari si soal tadi begitu. Ini kalau yang ini nampak ya. Nah, misalnya gini nih. Kalau yang oke kita tadi sudah moderasi, kita sudah B Indo, PKN sudah, sekarang kita coba IPA sudah, IPS kita lihat. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menggunakan model pembelajaran tertentu. Diberikan kasus menyajikan materi sejarah bangsa Indonesia yang materinya kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Mahasiswa dapat menentukan penggunaan model pembelajaran apa yang paling sesuai. Begitu, Bapak Ibu. Nah, sama. Di yang lain juga sama. Ini yang pendidikan karakter nih, misalnya nih. Yang pendidikan karakter diharapkan mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menggunakan pendekatan pembelajaran yang paling relevan. Soalnya berarti nanti akan disajikan kasus materi tentang nilai atau pendidikan karakter yang materinya kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Nanti Bapak Ibu diminta mencari yang paling relevan itu apa untuk guna menciptakan lingkungan belajar yang progresif untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing. Ini moderasi beragama tadi.
Oke, kemudian kalau yang lain sama Bapak Ibu ini sampai 50. Banyak Bapak Ibu. Nah, misalnya yang ini poin terakhir yang eh, guru profesional di era digital dan AI dulu. Itu berangkat dari mampu menunjukkan jati diri profil guru profesional. Kemudian nanti dimintanya adalah mengidentifikasi praktek pendidikan dan penggunaannya sebagai modal pengembangan diri di era digital atau artificial intelligence. Yang disajikan adalah narasi atau kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran tematik di era digital dan AI. Mahasiswa dapat menilai kemampuan guru sebagai modal pengembangan diri dan pengembangan diri secara berkelanjutan gitu. Yang AI nanti kemungkinan yang ini juga iya guru profesional dan AI ada 2. Bapak Ibu nanti mengidentifikasi masalah yang tadi itu adalah mengidentifikasi praktek pendidikan. Yang satunya lagi adalah mengidentifikasi masalah pendidikan dan menentukan solusinya. Ya kan? Dalam penelitian ilmiah sesuai dengan karakter dan gaya belajar peserta didik Gen Z. Gen Z ya. Gitu. Oke. Bapak Ibu masih semangat ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini boleh tulis di kolom komentar. Nah, sekarang boleh nulis, silakan mau nanya apa? Atau boleh satu yang angkat tangan dulu ya. Ibu Nasuhadatun Nasiin. Siapa? Ibu bapak-bapak ya? Silakan, Bu. Kok ya, Nak? Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Ya, saya mau tanya tentang ini, Bu, tentang tryout nantinya. Mhm. Gimana, Bu, tryout? Iya. Di tryout itu nanti ada KKM-nya ya, Bu. Harus capai nilai berapa gitu. Itu kayaknya sudah dijelaskan sama tim panitia nggak sih, Bu? Yang terkait dengan kisi-kisi aja, Bu. Terkait dengan bedah kisi aja, Bu. Ya, Nanti mohon kalau maaf itu ya panitia Bapak bisa Ibu, jawab. untuk pertanyaan malam ini tolong fokuskan ke substansi soal saja ya Bu ya. Terkait dengan teknis itu itu nanti bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Seperti itu, Bu. Jadi yang terkait dengan materi kita hari ini aja dulu. Kalau yang terkait dengan teknis tryout dan lain sebagainya, mungkin nanti panitia punya sesi sendiri untuk menjelaskan itu gitu. Oke, sekarang Pak Ahmad Fauzi, silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Langsung saja mau tanya, soal tryout ini apakah ada yang keluar dari soal-soal TAM yang kemarin, Bu? TAM 1 dan modul 1 dan modul 2. Terima kasih. Modul 1 dan modul 2 tentunya kan begini Pak, yang keluar itu kan tidak jauh dari yang Bapak Ibu pelajari semuanya begitu. Nah, saya membaca kisi-kisinya itu dari kisi-kisi yang akan Bapak Ibu ujiankan besok, ya Bapak Ibu akan ujian besok gitu Pak. Wah. Udah, terima kasih. Sama-sama Pak. Itu yang tadi saya kasih contoh soal 2. Contoh soal 2 adalah kira-kira akan seperti itu gitu loh. Kalau saya kasih 50 nggak jadi ujian nanti Pak. Nggak jadi ujian nanti kita. Jadinya kita cuman mengulang gitu kan ya. Jadi kira-kira bayangannya tuh seperti itu soalnya gitu loh.
Itu kalau misalnya Bu, soal lagi lah. Kalau soal 10 nanti takutnya bener 10 gimana? Oh, bukan takutnya. Semoga sih Bapak Ibu lebih lebih siap lagi dan benernya malah jadi semuanya ya, bener 50 gitu. Senang sekali kami. Artinya 100% lulus gitu loh. Amin, amin, Intinya amin. eh, malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, kalau kemarin tadi siang ya, tadi siang mungkin Pak WD2, Pak Ibrahim, Prof Ibrahim memberikan motivasinya. Saya jatahnya adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu kita mencari cara terefektif untuk Bapak Ibu mengerjakan soalnya dengan cara apa? Menganalisa dulu apa yang diinginkan dari soal tadi, cari keywordnya, cari kata-kata kuncinya, kemudian lihat jawabannya, pilih kata kunci yang paling tepat, yang kena di jawaban itu, di pilihan jawaban itu apa gitu. Jadi Bapak Ibu nggak bolak-balik baca. Kadang kalau kita nggak konsentrasi, kita bolak-balik baca, tapi juga ternyata kayaknya jadi ada Bapak Ibu pada ngomong gini, ini kayak itu benar semua Bu, perasaan saya benar semua. Bapak Ibu ini bukan soal tentang perasaan. Jadi ini nggak ada main-main rasa di sini. Ini soalnya adalah pilihlah yang paling tepat, itu doang. Kalau nggak, pilihlah yang paling sesuai. Nah, tadi dari A sampai E, pasti itu kalau misalnya boleh ngomong, itu benar semua. Iya nggak? Benar semua loh. Tadi yang misalnya pilihlah kata satu, dia ini sama semua, itu benar semua. Tetapi yang dibutuhkan adalah Bapak Ibu mencermati itu. Maka tips yang saya bagi adalah, Bu, Pak, cari keywordnya dulu. Apa yang diinginkan dari soal tersebut? Gitu kan ya. Setelah Bapak Ibu ketemu keywordnya, keyword yang Bapak Ibu tadi temukan itu Bapak Ibu pedomi untuk Bapak Ibu cari di pilihan jawabannya. Oh, pilihan yang diminta adalah bersyukur. Satu. Oh ya udah, cari yang bersyukur. Kemudian yang kedua, rata-rata tuh pasti ada dua. Yang kedua adalah gotong royong. Bisa jadi maknanya tidak langsung kalimatnya bergotong royong, tidak. Kalimatnya bergotong royong tuh maknanya adalah kolaborasi karena dalam pembelajaran. Kan gitu kan? Dia kan ingin menumbuhkan sikap gotong royong. Nah, kalau kerja bakti iya gotong royong lah. Kalau ujian, maka pelajaran. Gotong royongnya adalah berkolaborasi. Maka kata lain gotong royong adalah kolaborasi. Jadi temukan keyword-keyword itu di jawaban. Nah, setelah keywordnya semua terpenuhi, maka ya itulah yang paling tepat. Gitu. Tadi banyak yang terkecoh, gitu. Iya, kata kunci, Pak. Kalau Bapak Ibu bilang, Bu banyak pengecoh, salah. Justru bukan banyak pengecoh. Saya malah bilang bahwa pilihan jawabannya itu malah benar semua. Tapi teliti nggak Bapak Ibu? Gitu. Iya kan? Gitu. Jadi seperti itu. Pengecohnya banyak. Bukan jawaban pengecoh banyak, Bu. Jawabannya itu benar semua malahan. Iya kan? Kalau Bapak Ibu tidak membaca dengan seksama. Tetapi ketika Bapak Ibu menemukan kata kuncinya tadi, oh yang diminta tuh cuman ini kok. Enggak yang lain-lain gitu loh. Gitu. Oke. Lanjut, tadi yang sudah duluan tunjuk jari adalah Ibu Siti Dartiah. Silakan Bu. Ya Ibu, terima kasih waktunya. Saya mau menanyakan Bu, ini untuk kasus ya Bu, studi kasus ya. Kan tryout itu ada pertama ada studi kasusnya atau tidak. Yang kedua, gimana trik kisi-kisi, maksudnya trik untuk kita tuh mengerjakan studi kasus. Karena kan yang saya dapat pengalaman teman-teman tuh kita harus mengetik, pokoknya semua harus terisi dan itu tuh harus jawaban yang relevan dengan dengan yang kita ajarkan. Misalnya ada kasus ini atau yang ditanyakan kan ada dari materi itu ya Bu, berkaitan dengan LKPD, strategi itu kiat-kiatnya apa ya Bu untuk kita mengerjakan studi kasus itu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Pasti ada studi kasusnya ya Bu ya. Kalau nggak salah saya 3 atau 4 ya, saya lupa. Nah, di studi kasus itu Bapak Ibu ya sudah Bapak Ibu menceritakan apa yang Bapak Ibu alami di sekolah Bapak Ibu aja. Harapannya adalah semua dikerjakan. Karena nanti kalau nggak salah itu persentasenya tidak kalau tidak full semuanya itu malah tidak terpenuhi gitu loh. Artinya ketika Bapak Ibu sudah masuk di kisi-kisi soal,
Ya sudah, itu Bapak Ibu tulis aja. Itu tulis aja sesuai dengan apa namanya yang Bapak Ibu alami di kelasnya Bapak Ibu begitu. Itu sih tuh Ibu Bu Siti tadi sudah terjawab semua pertanyaan Ibu sendiri. Ya, Mohon izin untuk menambahkan Bu Wina Ya, Pak. terkait dengan studi kasus. Tadi kan sudah disampaikan langsung oleh Bu Lulu tadi pagi ya. Jadi Oh ya. silakan Bapak Ibu untuk melihat kembali video yang ada di YouTube itu. Itu sudah dibahas. Demikian. Bu Saleh, Pak Saleh apa siapa ya ini ya? Baik, ya Ibu, saya Pak Saleh Kurnia Ibu. Izin Ibu, mohon maaf, Oh suara ini saya jelas. iya tapi ini ada, oke, ya silakan. Ada itu Baik, ada WA-nya masuk ke layar kita. Silakan Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ibu izin tadi itu setelah kita menentukan keyword atau kata kunci, tadi kan ada level kognitifnya Ibu ya, ada yang C5, C4. Sebetulnya Ibu itu juga menjadi apa? Menjadi kata kunci nggak Bu untuk menentukan jawaban yang paling tepatnya? Tidak, Pak. Itu hanya saya memberikan gambaran bahwa di dalam soal itu tuh masuk di level soal sukar gitu aja. Bapak nggak usah memikirkan sukar atau gampangnya. Yang Bapak pikirkan adalah keywordnya. Saya tadi menunjukkan yang ini kan. Mana tadi? Sorry. Tadi itu Yang C5 Ibu yang meng-create tadi yang C5 ada. Nggak cuman yang itu, dari depannya juga. Mana? Itu hanya saya ingin menunjukkan bahwa soal level itu tuh soal yang jenis sukar gitu kan. Sehingga nanti Bapak Ibu nggak usah memikirkan itu. Kalau saya lihat Bapak Ibu hanya cukup melihat soal apa namanya, keywordnya saja Pak Bu gitu. Mana sih? PT-nya malah kehapus ini hari ini kan. Nih, yang ini kan maksudnya. Masuk ini. Nih, yang ini kan Pak. Ini kan Pak. Ya kan Pak? Iya Bu. Ya, betul Enggak. Ibu. Ya, Betul. tidak perlu Bapak pikirkan. Ini tuh saya tadi ingin menunjukkan bahwa soalnya itu sudah tersebar. Maksudnya mulai dari soal mudah sampai dengan soal sukar. Jadi maksudnya saya, kenapa saya menuliskan ini? Yang saya ingin tekankan adalah Bapak Ibu harus jadi kadang tuh ada, coba ya kita lihat soal sukar ya. Ketika soal sukar itu dia punya keyword berapa? Fisika 1, 2. Oke, ini yang soal sukar. Terus yang tadi soal yang mudah tadi, ini yang sedang ya. Yang sedang itu kan gini. Yang sedang itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan gitu kan. Ini kan langsung to the point dia ngomong meningkatkan keimanan ketakwaan dengan menunjukkan rasa syukur gitu kan ya. Jadi ini opsinya sudah langsung muncul. Nah, kalau sukar tadi dia melihatkan ranah keterampilan memilih mana indikator yang paling sesuai dengan semangat gotong royong. Sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu memikirkan itu. Intinya Bapak Ibu menurut saya adalah Bapak Ibu harus menemukan apa yang diinginkan dari soal. Kalau saya nggak mau baca semua soalnya dulu di awal. Kadang-kadang kan kita baca dulu kelas 5 MI bahagia mengajarkan ilmu fisika gitu kan misalnya kan. Tetapi terus nanti ketika Bapak Ibu baca ini lagi manakah rumusan yang paling tepat, Bapak Ibu baca lagi gitu kan ya. Kalau saya syaratnya ada keywordnya ada keyword. Tipsnya adalah baca dulu pertanyaannya. Mana yang paling sesuai? Tak bisukan semua dulu. Nah, Bapak Ibu tinggal kalau menurut saya
baca dulu soalnya yang ditanyakan apa? Manakah rumusan yang paling tepat kan gitu toh? Manakah rumusan tujuan yang paling tepat? Nah, rumusan tujuan itu kan kita sudah siswa mampu semua, itu pasti siswa mampu semua karena rumusan. Maka setelah baca ini baru dimintanya apa? Baru cari keywordnya dulu. Oh, keyword yang diminta apa? Gotong royong satu, ya udah gotong royong di blok dulu kan gitu. Di blok dulu, sudah gitu apa namanya, misalnya terus ketemu lagi apalagi yang di blok ya, kegiatan eksperimen. Nah, kegiatan eksperimen kan berarti mereka habis melakukan percobaan tuh gitu kan ya, di blok lagi gitu. Kemudian apalagi yang diminta? Yang diminta adalah ranah keterampilan, di blok lagi ranah keterampilan. Udah itu doang. 3 ini yang Bapak Ibu pakai sebagai pedoman untuk mencari ini. Tinggal ngomong, tinggal baca. Membuat model dengan gaya individu. Oh, ini jelas silang, bukan. Terus ini melaksanakan percobaan dalam kelompok. Centang dulu, jangan langsung dulu percaya dengan ini. Tar dulu. Oh, 1 nih memungkinkan nih, gitu kan? Berarti 1 ini kita simpen dulu. Menunjukkan hasil percobaan tentang gaya dan gerak. Oh, menjelaskan doang. Kalau menjelaskan berarti bukan keterampilan misalnya gitu. Menjelaskan itu berarti kognitif misalnya. Kemudian mampu mempresentasikan hasil eksperimen gaya dan gerak. Benar nih, benar juga nih, centang dulu. Mampu mempresentasikan hasil eksperimennya benar, tapi kok tidak muncul gotong royongnya. Jadi bukan banyak pengecohnya salah. Enggak, ini soal ini tuh bukan soal yang banyak pengecohnya, tidak, tetapi soalnya benar semua untuk konteks secara umum. Tetapi apabila Bapak Ibu melihat keywordnya ada 3 di sini, yang terpenuhi dari soal ini itu baru 2 ranah, yaitu baru 2 keyword, yaitu keyword ranah keterampilan dan keyword kegiatan eksperimen. Maka A, C, D, E itu 2 ranah. Dua apa Bu? Jadi ngeblank saya. Dua keyword. Nah, keyword ketiga ini tuh adalah gongnya. Maka gongnya ada di keyword ketiga, yaitu gotong royong. Bahasa lain gotong royong adalah kelompok gitu. Jadi terpenuhinya semua keyword yang Bapak Ibu temukan di situ gitu. Kalau yang level gampang mudah tadi mana ya? Level mudah saya nggak masukkan. Mudah itu yang ini. Kayaknya mudah nih. Enggak nih, sedang gitu. Ini ada sekitar 50 soal, banyak sekali. Nggak mungkin saya buka semua begitu. Oke, Bapak Ibu, clear? Terus saya hentikan berbagi dulu. Oke, Pak siapa tadi nanya ya, lupa sampean. Saya Ibu, Pak Nah, Saleh. ya. Makasih ya Terima Pak kasih. Saleh Ya. untuk reminder ulang. Ada lagi Pak Ali Mudin, silakan Pak Ali. Pak Ali, sedang hujan kah di sana? Masih di mute, Pak. Lima. Sok mama ngalih ka itu atuh. 5. Iya maca ang teuing ieu kumaha? Pak Ali jadi nanya. Jadi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, terkait pada soal itu, berarti ini nanti kita melihatnya tergantung pada indikator soalnya, teh Bu? Enggak, Pak. Bapak enggak akan muncul indikator soalnya, Pak. Enggak, ya, maksudnya ranah soalnya misalkan disuruhnya itu kalau misalkan ada 3 ya berarti kita fokusnya itu dalam soalnya, berarti misalkan ada keterampilan ataupun apa, berarti kita fokusnya di situ nanti ya. Ya, keyword tadi saya bilang, Pak. Oke, Pak Ali. Gimana, Pak? Itu kata kunci, betul? Ya, ikuti kata kuncinya maksudnya, Bu. Ya. Tapi kata kuncinya Bapak temukan sendiri loh, Pak, nggak akan muncul di sini kata kuncinya. Ya, iya maksudnya Cara gampang aja sih kalau menurut saya. Kata kuncinya yang diambil, terus kadang-kadang soal itu kan mirip semua jawabannya, itu benar semua. Nah,
berarti kita berfokusnya itu pada kata kuncinya tadi yang disebutkan oleh Ibu. Kalau misalkan di situ yang Ibu garis bawahi itu ada 3, berarti saya mengamatinya dari 3 atau 2 kata kunci tersebut, tak gitu tapi maksudnya, yang Bu. paling lengkap. Jadi kalau misal gotong royong tadi belum muncul di semuanya, belum muncul di yang Bapak kan misalnya gini, dari semua jawab Pak Ali saya bisukan dulu ya. Dari tadi kan ada yakin 2, yang yakin 3 tadi, yang benar tuh 3 misalnya. Menurut Bapak Ibu, kayaknya hati saya ngomongnya nih 3 nih benar nih gitu kan ya. Tetapi Bapak Ibu ragu nih yang mana, masa 3-tiganya yang benar sih? Maka Iya. dilihat yang satu apakah sudah memenuhi 2 kata kunci atau 3 kata kunci. Maka yang kalau itu ketemunya 3 kata kunci, maka yang paling tepat kan kalimatnya yang paling sesuai gitu. Oh iya, jadi begitu Bu ya. Iya Bu. Makasih Bu ya. Oke, yang lain Bu Nur Hayati, silakan Bu. Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Saya Bu. tadi sebenarnya, iya, saya udah nyimak dari tadi beberapa, cuman saya hanya ingin ingin tahu gitu tips dan triksnya supaya kita itu tahu bahwa itu adalah keyword dari soal tersebut. Gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diajak menganalisa 2 soal, Bu. Udah Ibu langsung tinggal coba dibaca berulang-ulang. Ini pasti akan apa ya bahasanya? Akan kelihatan kok gitu. Sekarang sebentar saya bagikan lagi. Saya sekarang minta Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati, saya nggak bisa nampilin soal banyak-banyak lah. Oke. Nih, Bu Nur Hayati nggak usah lihat ininya dulu lah. Tidak usah tampilkan jawaban, Bu. Nah, dah. Sekarang Bu Nur Hayati baca sebentar aja. Sudah Bu, sudah dibaca. Sudah dibaca. Terus, kira-kira Bu Nur Hayati ngerasa bahwa semuanya keyword kah? Tidak. Nah, ya kan? Pasti Ibu akan langsung kelihatan. Kalau ini kan jelas nih, merumuskan tujuan. Ya, jelas. Berarti nah udah langsung ranah sikap. Udah ini. Kan yang kita pelajarin cuma itu-itu aja. Yang namanya case study itu, studi kasus itu misalnya anak-anak sedang mempelajari ini. Bu Wina, guru kelas MI yang akan membuat soal. Nah, bisa seperti itu. Misalnya Bu Nur Hayati merupakan guru PKN yang akan mengajarkan sikap mengajarkan ranah keterampilan kepada anak. Gitu. Ya itu udah langsung kelihatan kok. Ranah sikap udah ini pasti. Keywordnya udah jelas masuk. Kemudian ini aja. Pada ranah sikap untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada siswa. Udah langsung gitu. Ini udah langsung ketemu gitu. Iya, Bu. Sudah kelihatan nggak? Sudah kerasa, Bu? Kerasa. Udah sih, udah feeling. Udah feeling. Ini udah harus tajam feelingnya. Waktunya nggak lama. Bapak Ibu harus segera. Usahakan berapa jam ya? Saya lupa. Kalau nggak salah 1,5 jam apa 2 jam ya Pak Fian ya ujiannya ya. 120 menit. Berapa? 120 menit nggak salah, Bu. 120 menit. 2 jam nggak salah. Iya 2 jam. 2 jam setengah atau 2 jam lah. Hitungnya tuh setengah jamnya untuk case study. Hitunglah Ya, 100 studi kasus. Iya, Studi kasus 100 menit. 100 menit dibagi 50 soal. Berapa? Bapak Ibu punya waktu 2 menit. 2 menit itu panjang sekali loh. Jadi kalau Bapak Ibu membaca semua, terus Bapak Ibu baca ulang lagi, bolak-balik, Bapak Ibu habis 1 menit. Maka Bapak Ibu kalau menurut saya baca, manakah rumusan tujuan yang paling tepat ini jelas. Baru nanti, Bu Wina, guru kelas akan mengajarkan pengetahuan huruf dan kata. Ini kan udah jelas B-Indo. Nggak usah Bapak Ibu pikirin. Yang lainnya akan muncul huruf dan kata. Bu Wina ingin merumuskan tujuan pembelajaran. Ini udah jelas nih, tujuannya ini. Pada ranah sikap 1, dapat keywordnya. Untuk menumbuhkan keimanan ketahuan 2 keywordnya.
Terus cuman nggak ada setengah menit tuh. Kemudian setengah menitnya lagi siswa mampu menyebutkannya agak lama nih, mungkin 1 menit. 1 menit baca ini, baru amatin pelan-pelan. Oh ini masuk nih, centang dulu masuk. Siswa menunjukkan rasa senang, masuk. Ya juga. Terus siswa mempunyai huruf dengan apa? Ya benar juga. Tetapi apa? Menumbuhkan keimanan dan ketawaan. Nah, yang ini nggak ada satu A B C D, nggak ada keimanan dan ketakwaan, ya kan? Kalau dengan kata sederhana, ini bukan bukan keimanan dan ketakwaan, udah nih keimanan dan ketakwaan, dah gitu. 1,5 menit rata-rata ngerjainnya. Logikanya seperti itu. Ini enak sekali. Ini cara paling gampang untuk menganalisa, untuk menjawab. Bapak Ibu menganalisa soalnya begitu. Itu ya Bu Nur Hayati. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kalau misalnya beda kisi-kisinya 4 jam baru keluar soalnya banyak. Beda kisi-kisinya cuma 90 menit. Siapa lagi ya? Alfian, Pak Ahmad Alfian silakan. Sudah tadi kan Pak Ahmad Alfian ya? Belum, Bu, belum. Oh, silakan. Baik, Ibu. Selamat malam. Tetap semangat untuk rekan-rekan semuanya. Yang ingin saya tanyakan adalah bobot dari tiap modul. Tadi kan Ibu menyampaikan bahwasannya kita harus membaca kembali modul 1 dan modul 2. Nah, sedangkan untuk materinya itu sangat berbeda jauh. Nah, apakah di visi tersebut ada bocoran tentang bobot mana yang lebih banyak? Soalnya kan kalau di pedagogi itu sendiri itu banyak yang harus kita pelajari seperti IPAS, matematika, rumus-rumusan, hafalan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang di profesional itu kan lebih ke ranah profesional guru seperti seperti model pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi mohon pencerahannya Ibu untuk kisi-kisinya, apakah kita akan lebih fokus ke modul mana dulu yang harus dipelajari. Seperti itu. Terima kasih Bu. Pertanyaannya pertanyaan merayu. Pak, itu di kisi-kisi 50 tuh hampir semuanya ada, Pak. Hampir semuanya ada, dan kami juga nggak bisa ngomong bahwa mana saja yang keluar, Pak. Kalau kami senang-senang aja yang ujian di tempat kami lulus 100%. Wah, itu senang kami gitu kan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin, amin, amin gitu kan. Amin, amin, amin. Tapi kan tetap saja apa tuh namanya bahasanya ya. Bobot mana yang keluar itu adalah urusan pusat, Pak. Kecuali kalau saya dekengan pusat atau Bapak dekengan pusat, Pak. Pokoknya intinya belajar gitu, Pak. Saya gini loh, kalau saya melihat soal-soal yang ada itu selama ini tuh, sebenarnya itu Bapak Ibu tuh sudah tahu semua, udah bisa semua. Nggak perlu, kalau Bapak Ibu misalnya, ini malah dikira saya nggak bilangnya malah nggak perlu belajar. Belajar penting, ngebaca ulang. Jadi Bapak Ibu kan sudah mengerjakan setiap tahapan soalnya gitu kan ya. Nah, kalau dari pertanyaan yang tadi kira-kira itu sebenarnya apa sih yang kan bukan muncul plek ketiplek dengan yang ada di modul kan enggak, ya kan? Tetapi itu yang sudah biasa kita temui gitu loh. Jadi yang biasa aja, enggak yang sulit gitu, enggak gitu. Jadi jangan worry Pak, jangan khawatir Bapak Ibu. Itu udah kayaknya Bapak Ibu udah ketakutan, wah 50 apa aja ya. Terus Bapak Ibu nyari sama kakak-kakak tingkat atau yang dulu teman-teman Bapak Ibu yang sudah mengerjakan apa aja soalnya, dia juga lupa 50 soal. Gitu udah pokoknya kayak tadi lah gitu. Cuma nanti ada moderasi beragamanya, ada tentang DL, apa sih DL tuh, apa tuh namanya, deep learning-nya, ada TPACK-nya, kayak gitu, tetap semuanya ada. Itu tapi yo satu gitu sampai 50 gitu. Kalau saya jangan berpikir mana aja, ya udah berpikir dan berdoanya adalah
bisa semua gitu. Gitu ya, Pak. Karena Rayuan, iya, rayuan gagal. karena saya kemarin sama teman yang Tek 1 itu kayak gini Bu. Wah, Pak, saya UP-nya itu sambil nangis setelah selesai mengerjakan. Nah, itu kan Kenapa nangisnya? Nangis berhasil. susah katanya. Bener nggak Itu Bu? mesti panik, Pak. Wes Oh toh. gitu. Itu Bapak lihat soal saya tadi kan. Bagi Bapak Ibu tuh gampang apa susah? Alhamdulillah. Gampang itu. Gampang. Oh iya. Jangan Baik. membayangkan, waduh teman saya nangisnya, so aku nangis Mungkin juga nggak ya? ya, karena kan Gampang. saya Iya pikir Bu, gampang juga pedagoginya Bu. lebih banyak karena kan harus hafal kayak rumus, hitung-hitung matematika gitu, bukan gitu. Nangis bahagia, Pak. Nangis bahagia lulus nggak teman Bapak? Lulus kan? Lulus. Lo itu wes. Oh Wes iya. kalau lulus Siap, yuk, terima gak kasih. apa-apa. Nih, ingat ya. Materi ini kan PBL. Ini nggak sih Pak Bu? Ya. Iya enggak? Udah ini doang nih, udah. Yang profesionalnya yang materi ke Bapak Ibu. Nggak akan ditanyain apa yang dimaksud dengan TPACK. Enggak. Oh gitu. Siap. Oh iya, siap. Praktiknya aja. Iya kan, misalnya Bapak Ibu misal gini, apa namanya Pak, misalnya Bu Fitri ingin mengajarkan materi tentang sejarah Indonesia. Bu Fitri menyajikan video tentang, nah kayak gitu. Pilihlah yang paling tepat, gitu doang. Nah, berarti itu terkait dengan apa? Terkait terhadap misalnya teknologi gitu, gitu doang. Jangan ngelihat ini apa ya? Pokoknya prinsipnya begini. Prinsipnya itu ketika PBL tuh dia menerapkan gimana sih? Ketika PJBL menerapkan apa sih? Deep learning, DBL itu differential based learning itu intinya apa toh? Gitu. Strategi berbasis deep learning itu poinnya apa sih? Itu aja. Garis besarnya apa sih? Gitu. Kemudian karakteristik gaya belajar anak Gen Z itu apa sih? Gitu doang. Gitu doang, Pak Bu. Ini loh. Jadi saya menangkap untuk soal UP nanti tidak seperti lu hitung volume kubus ini, tidak ada ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih. Analisa ya. Kayaknya kan dari MI, Pak. Harus loh, Bu, harusnya. coba soal matematika Bu, ada nggak Bu? Ada, nanti kalau saya keluarkan Bapak terus, Pak Bu, coba soal matematika. Ibu atuh coba soal biologi, Bu. Atuh Bu satu lagi, Bu, soalnya Bu, atuh Bu, IPS-nya Bu, gitu. Lengkap semuanya keluar 50 atuh, Pak. Jurus Ini yang rayuan biasa. Lah itulah. Sebentar, saya nggak akan mengeluarkan soalnya, tetapi saya akan lihatkan yang matematikanya kayak apa. Pak, ini Pak Ali kayaknya. Ini tanya Ibu. Pak Ali Mudin mani gemeresek, Pak. Bapak di mana, Pak? Kayak di Kutub Selatan atau Pak ih? Pak Alimudin mohon di mute aja Bu, Pak. Mohon maaf. Pak Alimudin di mute aja Pak, mic-nya. Iya. Nih, saya kasihin lihat yang matematika. Yang nanya matematika saha? Tadi atuh nih matematika. Nih. Dia tuh memang pelajaran tentang matematika, tetapi melakukan analisis alur materi secara logis, melaksanakan tujuan pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Ininya tentang deep learning, tetapi materi matematika. Jadi disajikan pernyataan praktek pedagogi tentang pelaksanaan materi ajar matematika secara logis dengan pendekatan deep learning. Mahasiswa dapat menentukan alur materi bilangan pecahan pada pelaksanaan tujuan pembelajaran. Gitu Pak, bukan menghitung volume. Memang Bapak ujian, Pak ujian matematika dasar. Oke Pak.
Jadi Ya, Bapak oke, dimintanya Bu. bukan Makasih, menghitung Bu. volumenya. Yang diminta adalah menentukan alur materi. Nah, gitu ya Pak. Iya, Bu. Oke. Oke, good. Semangat. Ya, Bu. Oh, bertanya Ibu, izin bertanya Ibu. Mohon maaf, menyela Bu Ina. Ya. Ini kalau misalkan dibuka terus mungkin akan terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentunya di luar substansi. Jadi mungkin kita batasi saja ya Bu ya. Dua pertanyaan lagi mungkin Bu. Boleh. Ya Bu, saya Bu tanya Bu, saya tanya. Silakan Izin Pak. bertanya saya. Silakan Pak. Ya Ibu, ini saya mau bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya ini Bu mengenai latihan soal nanti. Tadi dari Zoom yang pertama itu katanya nanti akan ada link yang akan dikirim ya. Nah, pertanyaan saya, link tersebut masuk ke aplikasi SEB apa ada link tersebut lewat aplikasi yang lain gitu loh Bu? Soalnya ini ada sebagian orang yang Teknis itu teknis Pak Muhammad Swed itu bisa menginstal pertanyaan terkait dengan teknis ya. Jadi mohon tidak perlu ditanyakan di sini. Ini fokus ke pembahasan soalnya, betul ya? Oke, Bu Nisa. Silakan Ya, Bu Khairul soalnya Nisa. gini loh Pak. Bu, saya ingin tanya, kalau untuk soal matematika itu kan kata kuncinya gimana cara menentukannya gitu. Sama Bu, semua kata kuncinya sama, mau matematika, mau moderasi, semuanya sama. Jintanya Bu. Oke, Bu Nisa. Iya Bu, terima kasih Bu. Alfian, Bu Ina punya waktu berapa menit lagi? Dibatasi satu pertanyaan lagi ya Bu. Oke, boleh. Tanya Bu, mau tanya Bu. Bentar, Bapak Ibu mohon memberikan pertanyaan substantif ya, tidak yang teknis ya. Silakan Bu, siapa tadi? Bu Maisaroh. Terima kasih Bu waktunya. Saya ingin bertanya Bu, apakah soal nanti ada yang sama dengan yang kita di modul 2? Apa Bu? Soal tryout kita itu kisi-kisinya juga dari Anyar. Iya Bu, iya. Tryout itu juga menjadi latihan untuk ujiannya Ibu. Jadi tetap akan muncul dari kisi-kisi Bu. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Sarah. Oke Bapak Ibu, ada yang baru masuk Pak, kita udah mau selesai Pak. Ya, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 8 di waktu Indonesia Barat. Kalau di waktu Indonesia Timur kan sudah pukul 10. Tentunya ini kita juga menghormati rekan-rekan yang ada di Indonesia Timur ya Bapak Ibu semua. Jadi nanti terkait dengan apa yang sudah dibahas oleh Bu Ina, silakan Bapak Ibu bisa dipelajari lagi ya catatan-catatannya seperti itu. Bu Ina, monggo mungkin ada satu kalimat penutup seperti itu. Oke, baik. Bapak Ibu semangat. Bapak Ibu jangan ngebayangin yang susah-susah dulu. Yang penting pokoknya kalau misalnya menghadapi soal, hadapi dulu dengan senyuman dan bahagia. Kalau Bapak Ibu udah mikir, aduh susah ya ini udah antar bakal udah ngeblank semuanya. Pokoknya intinya hadapi saja. Toh selama berbulan-bulan yang Bapak Ibu tunggu kan ujian ini toh. Nah, ini tuh menjadi gerbang Bapak Ibu. So, Bapak Ibu harus tetap optimis bahwa Bapak Ibu bisa menyelesaikan batch ini, PPG ini dengan baik dan lulus semua. Amin. Amin. Senang ya Bu. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu. Aslinya orang mana Bu? Terima kasih banyak Bu. Minta nomor. Terima kasih Bu. Bapak Ibu untuk diskusi ya untuk mapel GKIP. Ibu dosennya cantik, tidak bosan liatin malam ya.
Sepertinya ramah. kegiatan ini dengan Makasih Bu atas ilmunya. Sehat selalu Ibu dosen. Alhamdulillah. Bapak Ibu. Dosen orang Jawa Barat. saya Sama Ibu. Semangat, semangat, ini mohon semangat. maaf jika ada kekurangan. Yang dari Jumpa Sulawesi di Utara. Dari Jawa Barat jadi mana nih dosen ya? warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. yang hadir. Maaf Bapak Ibu, ada masalah. Belum kenal semuanya. Setelah download WebEx. Bersama dulu. Apa itu apa? Ya tubuh mohon. Halo. Ini Pak. Udah kan? Kenapa? Dari mana? Udah selesai kan? Sudah Pak Nur Afianto yang sudah menjadi bos malam ini. Sudah selesai mau ngobrol silakan. Sudah selesai kah? Ramailah. Sudah selesai kah? Iya, sudah selesai. Sudah Pak, sudah selesai nih. Sudah selesai. Semangat ya. Bapak Ibu. Salam dari NTT Kabupaten Batak. Salam dari Lampung. Kalian pagi ini dan bisa lulus 100% ya Bu Ibu. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Allah semua kita Bu. Amin ya Rabbal alamin. Kita buka sebaik. Amin. Amin. Usah pening-pening Bu. Bawa santai aja Bu. Jogja. Ya dari bantuan Santai aja Bu. Tapi dengan senyuman. Bawa santai aja. Suka. Siapa yang Jogja? Siapa yang Jogja? Semangat. Selawat dulu, selawat. Ya Rabbi. Hilangkan pening. Dulu Bapak Ibu. Hilangkan pening. Mungkin sih dan enak kali Takbir, Allahu Akbar. pilihan duluan.